Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, pemerintah telah mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 600.000 kepada 2,5 juta pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah sejak hari Kamis 27 Agustus 2020. Pada tahap pertama, bantuan disalurkan melalui himpunan bank-bank milik negara atau Himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Dari total 2,5 juta penerima batch pertama tersebut, bantuan langsung tunai disalurkan melalui 4 bank BUMN, yakni rekening Bank Mandiri sebanyak 752.168 orang, kemudian juga BNI sebanyak 912.097 orang, BRI sebanyak 622.113 orang, dan BTN sebanyak 213.622 orang. Namun ternyata masih ada yang belum tercairkan. Mengapa demikian dan sebenarnya efektifkah BLT tersebut untuk menggeliatkan kembali perekonomian warga di tengah pandemi? Pemirsa, kita akan bahas ini lebih lanjut dalam dialog Nusantara Petang. Ya, pemirsa, untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan Ibu Mintarsih Alatif. Beliau adalah pengamat sosial kemasyarakatan. Selamat petang, Bu Mintarsih. Selamat petang. Iya, Ibu, ini sudah sejak 27 Agustus 600.000 sudah dicairkan kepada 2,5 juta pekerja. Ini bagaimana? Ini merupakan program stimulus dari pemerintah terhadap para pekerja di bawah gaji di bawah 5 juta. Anda melihatnya seperti apa? Jadi jelas kalau itu diberikan itu membantu, sifatnya membantu, bukan sifatnya mengatasi perekonomian. Karena kerugian ekonomi karena COVID-19 ini jauh-jauh lebih besar. Sehingga tapi untuk mereka yang untuk keperluan makan itu jelas sangat membantu. Karena banyak juga bukan hanya gaji di bawah 5.000, tapi mereka juga cukup banyak yang kerjanya bukan full 100, jadi 6 hari per minggu, tapi sebagian kan 2 hari kerja, 2 hari tidak kerja. Jadi ini jelas suatu bantuan, tapi tetap sifatnya bantuan. Namun tetap kita kembalikan, kalau kita lihat dulu pembagian dana sosial ini seringkali tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, kalau begitu dalam seperti yang kemarin kita tahu rencananya ini akan dicairkan pada tanggal 25 Agustus, tetapi kemudian mundur lagi menjadi tanggal 27 karena banyak juga yang belum tervalidasi dan sebagainya, Bu. Nah, ini mengenai pendataan sendiri, bagaimana Anda melihat hal ini? Kalau kita lihat, kita bisa melihat dari yang lalu, yang akan datang kita belum tahu. Tapi jelas dari dulu selalu keluhannya tidak mencapai sasaran yang seharusnya. Semoga untuk kali ini mencapai sasaran. Tapi cukup banyak di kalangan masyarakat yang tetap mengeluh. Pada saat ini ada yang mendapatkan, ada yang tidak mendapatkan. Jadi mereka menganggap untung-untungan. Bukan bahwa ini ada peraturannya dan peraturan ini berjalan sebagaimana mestinya. Ini kan sebenarnya diberikan sebesar 2,4 juta rupiah selama 4 bulan, begitu ya, 4 tahap, dan setiap tahapnya ini sebesar 600.000. Besaran ini menurut Anda apakah cukup untuk membantu pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah ini? Di sini bukan membantu pekerjanya, tapi membantu untuk makan, karena sekarang juga mereka juga banyak yang terbentur kesulitan makan. Jadi tergantung tujuannya untuk apa. Kalau untuk memperbaiki ekonomi, rasanya ekonomi itu jatuhnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi ini memang secara sederhananya memang untuk membantu mereka agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, dan juga untuk mungkin meningkatkan, atau tujuan pokoknya dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Apakah ini cukup efektif untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat? Ini kan kalau kita lihat jumlah uangnya 600.000 per keluarga, itu kan belum cukup untuk meningkatkan daya beli. Namun untuk mengurangi kejahatan-kejahatan barangkali masih mempunyai suatu nilai daripada mereka tidak kesulitan makan, betul-betul kesulitan. Kemudian mereka mendapatkan tambahan, barangkali bisa mengurangi untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Iya, jadi minimal bisa mencegah mereka untuk akibat dari dampak-dampak akibat
keterpurukan ekonomi tersebut begitu ya Bu ya. Nah ini tetapi kan diberikannya kepada pekerja di bawah gaji 5 juta rupiah. Nah ini banyak juga kritikan yang menyatakan bahwa pekerja dengan gaji 5 juta rupiah atau kurang lebih yang mendekati 5 juta rupiah dengan yang gajinya taruhlah 2 juta, 3 juta, ini kan cukup besar perbedaannya begitu ya, selisihnya. Nah ada yang mengatakan bahwa untuk yang gajinya sebesar sedikit menyentuh 5 juta begitu, itu tidak akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok karena mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok. Nah ini bisa dipakai juga akhirnya penggunaannya bisa untuk modal kerja atau modal apapun, sementara yang lainnya memang perlu untuk kebutuhan pokok. Nah ini bagaimana? Sekarang kalau seseorang terbiasa mendapatkan uang misalnya sampai 5 juta, lalu akhirnya sekarang mendapatkan kurang, diberikan 600.000 itu apakah betul akan meningkatkan? Kita lihat dari misalnya terjadi kenaikan-kenaikan gaji, kenaikan-kenaikan UMR. Apakah itu merangsang ekonomi menjadi lebih baik? Kenyataan tidak sampai seperti yang kita harapkan, tapi lebih memenuhi kebutuhan orang itu sendiri. Ini pekerja yang mendapatkan bantuan tersebut adalah pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi kan banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang nakal begitu ya, yang mungkin pekerja-pekerjanya tidak didaftarkan ataupun juga tidak membayarkan secara taat iurannya. Bagaimana Anda melihat hal ini dan bagaimana pemerintah seharusnya bertindak? Memang ini cukup banyak. Jadi di sini bukan hanya pengusahanya, tapi karyawannya dalam keadaan seperti sekarang, mereka meminta nggak usah bayar BPJS, uangnya diminta. Itu juga salah satu untuk mengatasi kehidupan yang terjadi sekarang ya. Tapi untuk mengatasi ya tinggal bagaimana pemerintah menertibkan semuanya supaya tidak ada permainan. Karena sekarang kan permainan itu cukup banyak. Yeah. Jadi mulai dari pekerja juga, perusahaan juga menawarkan pada karyawannya, kamu mau apa? Kalau dia kekurangan ya dia memilih untuk tidak membayar BPJS. Bahwa nantinya mungkin akan sakit, itu dianggap sebagai risiko. Karena dianggap makanan sehari-hari saja masih belum tercukupi. Ada juga banyak sekali perusahaan yang saat ini juga terdampak oleh pandemi. Nah ini kan tentunya mengurangi kemampuan mereka juga untuk bisa membayarkan iurannya secara rutin atau secara taat begitu ya. Nah kemudian akhirnya berdampak terhadap pekerja tersebut, datanya tidak tervalidasi karena tidak baik begitu rekornya. Ini bagaimana? Jadi kalau kita bukan hanya sampai taraf itu, tapi sampai taraf perusahaan-perusahaan yang tutup. Apa tidak lebih daripada sekedar seperti itu. Jadi variasinya mulai dari perusahaan yang betul-betul tutup, perusahaan yang setengah tutup yang tetap tidak membayar BPJS, sampai pada karyawannya yang sebagian lebih baik memilih untuk tidak bayar dan mendapatkan uangnya. Kalau gitu banyak sekali tenaga kerja yang masih tidak tercakup atau terjangkau dalam bantuan ini ya Bu ya? Ini otomatis terjadi bahwa karena untuk mengatasi kebutuhan karyawan, maka akhirnya sebagian memang tidak terdaftar dan akhirnya mereka tidak mendapatkan uang sebagaimana bantuan sebagaimana yang diharapkan. Ya, belum lagi memang disalurkannya harus melalui bank-bank yang terdaftar tadi atau bank-bank himpunan bank negara, diantaranya Bank Mandiri, BTN, BNI, seperti itu. Nah, kalau ada karyawan yang tidak terdaftar dalam bank-bank itu bagaimana? Jadi sekarang ada persoalan bahwa sampai seberapa jauh karyawan itu berani untuk daftar. Bukan beraninya, tapi untuk daftar itu kan membutuhkan suatu usaha, membutuhkan ada uang di bank, walaupun jumlah kecil, dan sampai seberapa jauh seorang karyawan percaya bahwa dia akan diberikan. Karena sebelumnya juga ada, sebelum yang sekarang,
terjadi bahwa akan diberikan lewat bank, kemudian mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor akun, tapi ternyata uang tetap tidak masuk. Jadi kepercayaan masyarakat itu juga kurang. Ada yang percaya, berspekulasi, ada yang tidak percaya dan tidak mau membuat akun di bank. Nah, kalau seperti itu, bagaimana Ibu solusinya? Apakah perusahaannya harus membukakan untuk karyawannya atau memberikan bantuan untuk karyawannya, atau mungkin pemerintah juga perlu mempertimbangkan hal lain seperti itu? Sekarang tinggal kalau sesuatu dijanjikan, itu betul-betul diberikan itu dulu. Jadi tingkatkan kepercayaan karyawan, tingkatkan kepercayaan pengusaha pada pemerintah. Sehingga jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, terserah kesalahannya karena apa, tapi coba dibimbing juga, ini kurang apa, kalau sudah diatasi ya diberikan. Iya, baik. Bu Mintarsih, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai BLT 600.000 untuk para pekerja dengan gaji di bawah 5 juta ini melalui BPJS Ketenagakerjaan.